Kalau seandainya aku dapat gaji pertama, uang ini tidak akan aku pakai untuk aku pribadi. Berapa gaji pertama aku? Be happy for this moment. Welcome to the family. As I am. Guys, apa kabar? Kembali berjumpa di vlog Reza in Holland. Gimana kabar kalian semuanya hari ini? Di Belanda kabarnya panas banget karena udah musim panas. Aku hari ini udah berapa kali coba bikin vlog ini, tapi nggak berhasil karena memang di dalam cuacanya panas. Terus hari aku coba bikin vlog di luar, di taman, karena kebetulan di belakang rumah aku itu langsung taman besar. Dan ternyata di sana banyak anak-anak yang main, banyak tetangga yang lewat, terus pada nanya lagi bikin apa, lagi telepon siapa, karena dipikirnya aku lagi Skype sama keluarga. Jadi akhirnya aku balik lagi ke dalam rumah, karena juga aku pikir lebih bebas ngomongnya, bisa lebih kencang suaranya. Karena kalau di luar itu kan orang-orang banyak, jadi aku ngomongnya agak setengah bisik-bisik gitu. Oke, hari ini aku akan berbagi kabar bagus untuk kalian semuanya. Aku punya surat Google AdSense di tangan aku. Jadi ini adalah surat paling penting yang wajib dimiliki untuk para YouTuber supaya bisa terima gaji. Di surat ini adalah nomor PIN yang bisa kita pakai atau kita pergunakan untuk mendapatkan gaji dari YouTube. Ini adalah cerita jujur ya soal gaji yang aku terima dan perjalanan aku membuat YouTube. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk yang baru akan mulai dan juga untuk kalian yang dari awal sudah ngikutin aku. Terima kasih banyak. Sampai hari ini aku masih tetap konsisten dan masih tetap semangat untuk bikin vlog-vlog buat kalian semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Untuk mendapatkan surat ini atau mendapatkan nomor PIN ini perjalanannya sangat panjang. Aku memulai bikin YouTube itu pada tahun 2020, tahun kemarin, itu tepatnya di bulan November. Jadi akhir November aku pertama kali istilahnya launching vlog pertama. Aku ingat banget judulnya itu masak ayam koriander ya. Itu adalah vlog pertama aku. Kalau sampai sekarang kalau ingat itu cara aku bikinnya itu aku suka ketawa sendiri. Mulai dari take videonya berkali-kali, ada masalah dengan sound, ada masalah dengan copyright. Jadi kalian yang sering nonton aku tuh sering banget dapat komentar musiknya mengganggu atau suaranya hilang. Jadi dulu di awal-awal aku bikin YouTube aku banyak kena copyright. Jadi itu adalah lagu yang aku pikir gratis, tapi ternyata setelah itu harus berbayar. Jadi makanya ada beberapa vlog, ada banyak vlog di awal-awal itu yang kadang-kadang suaranya hilang atau musiknya kencengan gitu. Mohon maklum. Jadi ini dia jawabannya untuk kalian yang bertanya kenapa suaranya hilang atau kenapa musiknya kencangan. Nah, cerita perjalanan aku bikin YouTube. Dulu pertama kali itu yang big support aku itu Nanda Inces Bolang. Dia orang pertama yang selalu ngejar aku, ayo kapan bikin YouTube atau ayo kapan bikin YouTube. Awal-awal sih aku pikir aku mau bikin YouTube. Terus aku juga punya banyak alasan untuk tidak memulai. Karena waktu itu aku tidak bisa ngedit ya, dan aku tidak tahu caranya bagaimana aku bisa upload video. Lewat Nanda, akhirnya aku berkenalan dengan Joshua. Joshua ini adalah salah satu mahasiswa Indonesia yang sedang sekolah di Belanda, ngambil S1 atau S2 ya kalau nggak salah. Jadi kalau Joshua nonton, halo Joshua. Lewat Joshua ini aku belajar. Jadi Nanda sempat membuka kayak iklan lah gitu, dicari orang yang bisa membantu proses editing. Nah, dapatlah si Joshua ini. Joshua waktu itu ke rumah setiap minggu sekali, itu dari jam 3 sampai jam 6 sore, pokoknya 3 jam dalam seminggu. Sempat beberapa kali dibantu sama Joshua, kalau nggak salah 6 atau 7 kali. Dari situ aku belajar bagaimana cara mengedit, karena aku awalnya dari nol banget ya. Sampai akhirnya vlog pertama keluar, vlog kedua, vlog ketiga. Setelah itu aku pikir aku udah bisa sekarang. Akhirnya Joshua stop bantu aku. Perjalanan YouTube-nya tentu saja itu tidak gampang. Banyak sekali halangan-halangan, banyak sekali cobaan-cobaan. Pasti itu. Jadi untuk kalian yang mau bikin YouTube, itu kalian juga harus
pertama kali melawan kemalasan pada diri sendiri, ya. Karena selalu kita bikin alasan-alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Jadi kayak aku juga kadang-kadang ada rasa malas, udahlah besok aja, udahlah ntar aja, atau udahlah jam 2 aja gitu. Selalu itu dijadikan alasan untuk kita memundur pekerjaan. Oke, kembali ke Google AdSense. Jadi untuk kalian yang mau memulai bikin YouTube, itu untuk mendapatkan ini tuh ada beberapa macam tahapan atau proses. Yang pertama, dalam 1 tahun kita wajib mempunyai subscriber sebanyak 1.000 orang. 1.000 subscriber untuk tahun pertama. Itu dihitung YouTube dari mulai kita pertama kali nge-YouTube sampai pokoknya hitungannya setahun. Kita harus punya 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Untuk bisa dapat 1.000 subscriber itu juga butuh perjuangan yang panjang. Karena waktu di awal-awal aku bikin YouTube, aku yang pertama kali minta tolong pasti sama teman-teman atau orang-orang yang aku kenal, baik itu di Facebook, di Instagram. Dan aku masih ingat ada beberapa orang yang waktu itu cuma baca doang, cuma di-read doang, tapi nggak mau dibalas. Tapi sekarang mereka lebih, sombong banget gitu. Mentang-mentang jadi YouTuber nggak pernah mau nyapa-nyapa lagi. Tapi aku masih ingat waktu itu, aku kirim ke mereka link vlog pertama aku bilang, bantu subscribe dong gitu. Cuma dibalas doang, cuma dilihat doang, tapi nggak dibalas. Terus mungkin aku pikir mereka lupa, aku kirim lagi yang kedua, bantu subscribe dong gitu. Terus mereka cuma dikasih love gitu ya. Aku ingat, orangnya masih ingat sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa. Mungkin itu adalah satu tantangan buat aku untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan supaya aku juga tidak tergantung dengan orang lain. Dan akhirnya dalam waktu November akhir mulai Desember itu sebelum malam tahun baru akhirnya aku mendapat 1.000 subscriber. Jadi aku dapat 1.000 subscriber itu dalam hitungan waktu 1 bulan 2 bulan gitu. Perjalanannya masih panjang banget karena aku juga harus mengumpulkan 4.000 jam tayang. Jadi ini yang 4.000 jam tayang ini yang paling susah. Jadi harus 4.000 jam orang nonton vlog kita, ya. Dan itu kayaknya kalau dipikir-pikir sanggup nggak ya dalam waktu 1 tahun aku mendapatkan 4.000 jam tayang. Tapi dalam hal ini aku kembali dibantu sama orang-orang yang memang benar-benar support aku. Mereka rela nonton vlog aku tuh diulang. Sampai pada akhirnya 2021 aku ingat itu bulan Maret aku monetize. Udah dapat 4.000 jam tayang dan dapat 1.000 subscriber. Akhirnya aku mengurus untuk bisa monetize. Monetize itu supaya kita bisa dapat iklan, dari iklan kita bisa menghasilkan duit. Waktu itu aku sempat down sebelumnya. Aku bilang sama Nanda, kayaknya aku mau stop dulu deh nge-YouTube karena juga nggak ada yang nonton gitu. Terus si Nanda rela, kalau kalian lihat vlog Nanda waktu itu dia lagi hujan badai di Belanda, dia rela datang ke tempat aku kerja. Dia ngomong, "Kak, jangan stop, aku bantu." Jadi Nanda bikin vlog berdua sama aku. Jadi bantuan dia tuh sampai sekarang, supportnya tuh sampai sekarang tuh nggak pernah berhenti, ngalir terus setiap hari. Setiap hari dia tanya, kalau ada sesuatu dia pasti ngomong langsung sama aku. Terima kasih banyak Nanda, ya, nggak bakal aku lupa. Akhirnya aku mendapatkan email dari YouTube bahwa mereka menyetujui untuk monetize dan akhirnya aku dapat iklan. Nah dari iklan inilah akhirnya aku bisa mendapatkan gaji. Berapa gaji pertama aku? Gaji yang pertama itu aku mendapatkan, ini jujur banget ya, aku nggak bohong-bohong, aku nggak ngurang-ngurangin dan aku juga nggak lebih-lebihin. Jadi gaji pertama aku waktu itu sebanyak 112 euro. Dan aku udah niat dari hati ya, waktu dari awal-awal aku udah niat gini. Kalau seandainya aku dapat gaji pertama, uang ini tidak akan aku pakai untuk aku pribadi. Jadi dari 112 euro itu aku cuma pakai waktu itu sekitar 11 euro yang aku pakai. Selebihnya aku sumbangkan ke salah satu masjid yang waktu itu sedang membutuhkan dana untuk pembangunan. Kenapa aku sumbangkan ke masjid? Dan di sini aku juga tidak bermaksud untuk ria, karena ini sumbangannya nggak banyak, hanya sekitar 1.800.000 waktu itu. Kenapa aku sumbangan ke masjid? Sering sekali menerima komentar dari
dari kalian. Jadi nggak skip iklan, nggak skip iklan. Di situ aku merasa benar-benar terharu karena kalian juga sangat memikirkan kalau iklannya di skip gitu ya, ini nggak dapat duit gitu. Karena kita benar-benar tergantung dari iklan dan berapa lama kalian menonton. Jadi jangan berpikiran bahwa kalau orang yang punya YouTube, kecuali YouTuber yang udah gede gitu, kayak siapa gitu namanya, itu beda lagi. Tapi buat kita yang sebagai pemula-pemula ini, itu apresiasi kalian tuh kita sangat hargain. Seperti aku nggak bakal lupa setiap orang yang selalu ngomong sama aku, iklannya nggak pernah di skip buat jajan gitu, atau iklannya nggak di skip buat beli jepit rambut Queen. Aku tuh merasa terharu dengan hal seperti itu. Nah, jadi aku pikir karena ini adalah dari kalian dan aku juga ingin kembalikan ke kalian. Jadi waktu itu aku lewat teman aku yang di Indonesia, namanya Dudu. Aku bilang sama Dudu, Dudu, aku punya niat kalau aku gajian pertama dari YouTube, aku tidak akan makan duit ini sendiri, tapi aku akan berbagi. Kamu cariin masjid supaya kamu bisa masukin duit dari YouTube ini. Waktu itu Dudu sempat bilang, kebetulan ini ada masjid dekat rumah yang lagi dibangun, mereka lagi butuh banyak dana atau biaya. Nah dari situ aku kirim duitnya ke Dudu, jadi Dudu sempat bikin foto tentang pembangunan masjid itu, tapi aku tidak mengataskan nama pribadi. Aku mengatasnamakan duit itu atas nama YouTube Reza In Holland. Jadi biar nanti juga yang sudah support dari awal ya, itu rezekinya ngalir dari seperti itu. Jadi ini bukan bermaksud untuk ria atau mengungkit apa yang sudah saya berikan, tapi ini lebih menjadi inspirasi buat kalian yang sedang udah dapat gaji dari YouTube gitu. Karena aku merasa ini adalah hasil kita sama-sama, hasilnya kalian menonton dan juga hasilnya dari aku. Ayo kita sumbangkan duitnya. Dan kemarin aku juga dapat gaji kedua, itu jumlahnya 124 euro. Itu agak banyak dari gaji pertama, dari 111 jadi 124. Nah duitnya kemana? Kemarin aku kasih duitnya itu ke giveaway. Makanya kemarin yang sudah beruntung, itu dapat di giveaway itu adalah uang dari YouTube yang sudah aku kumpulkan. Dan nanti yang belum beruntung, aku akan kasih giveaway lagi berupa barang di giveaway berikutnya ya. Jadi untuk kalian semuanya yang lagi nonton, nanti ikut giveaway ya. Jadi jangan kecewa belum dapat giveaway kemarin. Dan juga aku juga sempat merasa benar-benar touching gitu, terharu banget. Ada salah satu ibu yang dapat 250.000 dari aku, tapi uangnya sebagian dimasukin ke masjid lagi. Bukan juga atas nama dia, tapi bisa dia masukin ke masjid atas nama YouTube Reza In Holland. Jadi mudah-mudahan berkahnya ngalir untuk kita semuanya ya, buat kalian juga yang selalu support, buat kalian yang selalu nonton. Mudah-mudahan Tuhan menerima amal ibadah kita saat ini gitu ya. Jadi sekali lagi bukan untuk ria-ria atau untuk pamer, sudah menyumbang uang gitu. Jadi ini motivasi buat kalian dan juga aku pengen kalian tahu kemana uang gaji gitu. Karena banyak juga yang nanya sama aku, coba dong bikin perjalanan YouTube-nya. Jadi ini untuk kalian yang dari kemarin bertanya perjalanan YouTube-nya, inilah jawabannya. Dalam pembuatan sebuah video seperti yang kalian lihat itu kayaknya gampang banget ya, dalam waktu 8 menit kalian nonton selesai gitu. Tapi di balik semua itu kita punya perjuangan yang berat. Pertama kita harus bisa ngumpulin mood. Kalau mood kita nggak bagus, itu hasilnya akan setengah. Dan kalau kita ngantuk dalam masa editing, itu hasilnya juga bakal amburadul. Jadi perjuangan itu banyak banget. Belum lagi nanti dengan masalah bahan-bahan, kalau kayak aku yang masak gitu, kita harus belanja dulu. Nanti pas masak tiba-tiba audionya mati, atau setelah vlognya dibikin, udah selesai, terus tiba-tiba kita mau ngedit, kok nggak ada suaranya, ternyata mic-nya mati. Nah itu juga sering banget terjadi sama aku. Terus akhirnya aku harus belanja lagi, mulai dari awal lagi, ngumpulin mood bagus lagi supaya videonya bagus. Itu sering banget dan sampai kemarin kapan terakhir kali aku bikin vlog itu juga yang barangnya udah videonya udah selesai tiba-tiba mic-nya mati, atau setengah video ada audionya, ada suaranya, setengah video nggak ada audio. Otomatis aku harus ngulang lagi dari awal. Atau juga nanti sering juga kejadian tiba-tiba aku ingat, oh ya harusnya ada daun ini gitu ya. Seandainya aku bilang aja sekarang contohnya, harusnya ada daun bawang di sini, tapi di sini kok nggak ada daun bawang gitu. Oh ternyata daun bawangnya lupa.
Akhirnya apa coba? Aku harus masak ulang, aku tambahin. Jadi sebenarnya di balik sebuah vlog itu banyak sekali perjuangan yang kita harus hadapi ya. Jadi untuk kalian yang nonton juga mungkin kayaknya gampang banget, wah 8 menit selesai gitu. Tapi buat kita untuk dapat 8 menit itu perjuangannya bener-bener loh. Bener-bener loh. Itu nguji iman. Belum lagi kadang-kadang yang kita juga blank banget gitu. Kita nggak tahu mesti bikin apa, kita nggak tahu mesti ngomong apa, atau kita nggak tahu topik apa yang akan kita angkat hari ini. Contohnya kayak hari ini aja aku udah coba berkali-kali untuk bikin sebuah vlog, tapi itu ternyata ya udahlah, aku angkat aja tentang Google AdSense ini. Nah, jadi buat kalian semuanya, kalau nonton YouTube, nonton vlog ya, usahain itu jangan setengah-setengah nontonnya ya. Terus jangan mencari titik kesalahan. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih kayak gitu? Kenapa sih kayak gitu? Coba melihat dari sisi positifnya ya. Usaha orang lain untuk bisa memberikan informasi, ambil aja kesananya. Kalau ada kesalahan-kesalahan sedikit ya mau maklum aja. Kita juga manusia ya. Siapapun juga pasti akan berusaha melakukan yang terbaik gitu. Nah, kalau seandainya ada kesalahan sedikit, ya udah dia pejam-pejamin mata aja lah gitu ya. Nggak usah diperpanjang atau nggak usah dibikin suatu masalah gitu. Karena sering banget itu aku baca di komentar, entah di YouTube aku sendiri, entah di YouTube orang lain. Aduh, bikin itu kok kenapa kayak gitu? Aduh, bikin itu kok kenapa kayak gitu? Aduh, harusnya kayak gini. Aduh, harus kayak gitu. Nah, jadi itu dia cerita kemana gaji aku ya. Dan aku punya tantangan berikutnya. Ini sambil mainan Queen. Tantangan berikutnya adalah aku pingin banget tahun ini bisa mencapai 50.000 subscriber. 50.000 subscriber itu sekarang aja baru 11.500. Entah bagaimana caranya ya, entah keajaiban apa. Aku juga nggak tahu, tapi aku pingin banget tahun ini tuh bisa mencapai 50.000 dan aku targetnya tahun depan itu bisa dapat silver button dari YouTube ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana, mudah-mudahan juga tidak ada halangan. Dan terima kasih buat kalian semuanya yang sudah nonton YouTube aku dari awal sampai sekarang. Dan aku banyak dapat dukungan dan support dari orang-orang yang tidak pernah aku ketemui sebelumnya. Itu luar biasa rasanya ya. Dan juga aku tiap hari itu dapat kiriman doa dari orang yang nonton. Dan aku tuh merasa sangat dihargai sama kalian semua ya. Karena kita tidak pernah ketemu tapi itu udah berasa sampai aku hafal loh nama-namanya. Jadi aku tahu banget itu yang new subscriber atau yang baru subscribe atau mereka yang sudah lama subscribe. Jadi itu kebahagiaan buat aku karena aku kenal mereka walaupun kenal namanya doang. Terus kalau lihat fotonya fotonya kecil-kecil gitu, nggak bisa diliatin gitu ya. Jadi itu tidak penting fotonya ya. Yang penting bagaimana kita bisa sampai sekarang masih bisa komunikasi, walaupun itu cuma lewat Instagram, walaupun itu cuma lewat komputer, lewat komen, tapi itu sesuatu yang bikin aku bahagia. Bangun tidur, baca komentar itu luar biasa loh rasanya. Dan aku juga selalu komitmen sama diri aku akan balas, walaupun butuh waktu berhari-hari, tapi aku akan cari yang belum di komen gitu ya. Jadi aku tuh selalu menempatkan diri sebagai orang yang tulis komentar. Aku selalu menempatkan diri seperti itu. Jadi aku akan cari siapa yang belum aku balas gitu. Nah, kalian udah dengar cerita aku soal YouTube. Dan untuk yang sekarang sudah punya rencana untuk bikin YouTube, jadi tantangan pertama itu adalah dari diri sendiri. Karena untuk memulai itu susah banget loh. Banyak banget alasan. Jadi kalau kalau yakin, go for it. Jadi mulai dari sekarang, jangan lagi ditunda besok. Jadi sekali lagi, yang mau mulai YouTube, jangan tunda-tunda lagi ya. Dan semoga saja sukses, jangan putus asa, jangan putus di tengah jalan, balikin lagi ke niat semula, apa tujuan bikin YouTube. Dan juga buat kalian yang saat ini punya YouTube, itu tantangannya juga untuk bisa bertahan. Karena tiap hari juga pasti ngecekin view berapa. Yang penting sekarang ini kita konsisten aja dengan komitmen kita pribadi ya. Untuk bisa bikin YouTube tujuannya apa. Nanti masalah subscriber, masalah viewers itu akan datang dengan sendirinya. Yang penting sekarang bagaimana kita menjalankan komitmen kita. Jam tayangnya, ya, harinya, terus konsepnya apa, itu yang penting itu harus jelas dulu. Jangan putus asa, berjuang terus. Karena apa yang kita impikan, kalau selama kita yakin dengan apa yang kita perjuangkan, mudah-mudahan kita berhasil. Sampai jumpa lagi di vlog berikutnya. Dadah!
Queen F dadah. Eva Schweyen. Dadah. Eva Schweyen. Dadah. 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 Be happy for this moment. Welcome to the family, as I am.